Kericuan pecah saat puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin sore. Puluhan massa ormas tiba-tiba mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris bentrok. Kericuhan baru teratasi setelah pengunjuk rasa membubarkan diri dan kubu ormas dibubarkan petugas. Unjuk rasa ini digelar oleh puluhan mahasiswa menyusul viralnya kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa, Husniah Talendra. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari Senin, DPRD Kabupaten Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Pimpinan memberi 3 hari untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Yang memberi klarifikasi itu siapa ya? Pimpinan biasa. Digelar terbuka atau tertutup tadi RDP yang poin ketiga? Tertutup atas permintaan yang tertutup. Saksi. Oh, saksi. Berarti kalau dari kesimpulan sementara DPRD sendiri, apakah memang ini tuduhannya terbukti benar atau hanya kita belum berani menyimpulkan? belum. Karena kita Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci di Buton Utara ricuh. Kericuan terjadi saat negosiasi siapa yang akan menemui massa untuk berdialog sebab kepala Kejati Sultra sedang berada di luar kota. Massa tak sabar dan merangsek masuk dengan memanjat pagar Kejati Sultra. Massa aksi dan pegawai Kejati Sultra pun saling kejar. Satu orang pegawai Kejati terluka di kepala. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa mendesak Kejati Sultra segera menetapkan Bupati Bombana Burhanuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Bupati Bombana ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra dan disebut terkait dalam proyek bermasalah tersebut. Sebelumnya massa juga melepas tikus dan meletakkan keranda mayat di depan gerbang Kejati Sultra, simbol ketidakkepercayaan kepada penegak hukum dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula Ayus melaporkan. Warga menggeruduk rumah pelaku teror, pembakaran rumah dan warung di Matraman, Jakarta Timur. Viral, Dewan Juri terbukti memberikan penilaian tidak objektif kepada peserta Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Mirisnya artikulasi peserta dijadikan alasan juri untuk memberikan poin berbeda. Situasi di Lebanon Selatan kian mencekam. 2 paramedis luka parah akibat serangan Israel di Nabatiyeh, Lebanon. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini di tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ari Lase dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran hebat melanda 4 gudang di pergudangan Miami Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Kobaran api disertai asap pekat terlihat dari 4 bangunan gudang di pergudangan Miami Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Petugas damkar berupaya memadamkan si jago merah. Sumber api berasal dari gudang preon lalu merembet ke gudang kardus, gudang plastik dan juga gudang ekspedisi. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi.
Pemirsa, di Cengkareng, Jakarta Barat, kebakaran di permukiman padat melukai bapak dan 2 balitanya. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas. Kebakaran meludeskan 6 rumah dan 2 sepeda motor di Jalan Angasana Raya, Cengkareng. Seorang bapak dan 2 balitanya luka bakar setelah menyelamatkan diri dari kobaran api. Seluruh korban dilarikan ke puskesmas. Sumber api dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Teror pembakaran rumah dan warung di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur akhirnya diungkap. Identitas pelaku diketahui warga dari sejumlah rekaman kamera CCTV. Puluhan orang geram dengan teror pembakaran di kawasan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur menggeruduk rumah yang diduga pelaku pembakaran. Warga mengetahui identitas pelaku dari rekaman kamera pengawas di beberapa lokasi pembakaran yang beredar. Sempat terjadi kericuhan saat pelaku dibawa petugas ke dalam mobil polisi lantaran warga geram dengan pelaku. Belum diketahui motif pembakaran, namun beberapa kali aksi pelaku membuat warga panik. Masalahnya itu adalah percobaan pembakaran. Ini kronologinya mungkin kita motivasi dia itu tahu apa, kita belum tahu. Nah, karena yang dibakar itu ya nggak banyak lah, kayak pakaian yang lagi dijemur, ada sampah juga gitu. Kini pelaku pembakaran diamankan ke Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba di Dharmasraya, Sumatera Barat. Ratusan gram sabu dan pil ekstasi diamankan dari tangan pelaku. Polisi melepaskan tembakan peringatan kepada bandar narkoba di kawasan Nagasari, Tiumang, Dharmasraya. Meski sudah terkepung, pelaku berupaya kabur menerobos blokade polisi. Pelaku akhirnya dapat ditangkap setelah mobilnya terperosok ke parit. Polisi menyita barang bukti 200 gram paket sabu dan 93 butir pil ekstasi. Guna kepentingan penyelidikan dan pengembangan jaringan, tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Polres Dharmasraya. Polisi tengah memburu pemasok utama serta jaringan yang diduga kuat melibatkan pelaku di antar provinsi. Video Ketua DPRD Kepulauan Riau Iman Sutiawan mengendarai motor gede tanpa memakai helm viral di media sosial. Aksi wakil rakyat dan juga menuai kritik tajam karena dinilai tidak memberikan contoh yang baik. Inilah video Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan tengah mengendarai motor Harley Davidson tanpa helm. Motor senilai hampir 700 juta ini ia kendarai melintas jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center yang merupakan kawasan tertib lalu lintas. Tak ayal lagi, video yang diunggah Iman di akun pribadinya sendiri menjadi bahan pembicaraan warga Batam. Dalam video berdurasi 31 detik ini langsung menjadi viral dan membuat warga melontarkan banyak kritikan. Sang wakil rakyat ini dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam berkendara. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afidya Arif, mengaku pihaknya sudah memberikan sanksi tilang Iman yang sedang berkendara saat itu juga dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM mengendarai motor besar atau SIM C2. 0908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya. Iman sendiri dikenakan denda sebesar Rp500.000 atas 2 pelanggaran tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai pengingat bahwa di hadapan umum semua orang memiliki posisi setara.
Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Praktik penipuan asmara secara online alias love scamming dari dalam rutan dibongkar Kementerian IMPAS dan Polda Lampung. 1.200 wanita menjadi korban dengan kerugian 1,4 miliar rupiah. Polisi bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membongkar sindikat love scamming dari dalam rutan kelas 2B Kota Bumi, Lampung. 137 narapidana diamankan dan dibawa ke Polda Lampung guna diperiksa. Sindikat love scamming dari dalam rutan terbongkar usai Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMPAS menggelar sidak. Petugas menyita barang bukti 156 ponsel yang diduga digunakan untuk melakukan aksi love scamming. 1.200 wanita dari berbagai profesi menjadi korban dengan kerugian mencapai 1,4 miliar rupiah. Modus pelaku melakukan love scamming yang pertama, pekerja membuat akun media sosial fake mengaku sebagai anggota TNI maupun Polri. Yang kedua, pekerja mendapatkan korban wanita. Yang ketiga, pekerja mengajak pacaran dan video call. Pekerja meminta dana penghapusan video kepada korban agar tidak menyebar ke media atau ke berita. Yang rata-rata korbannya adalah warga masyarakat yang di luar Kabupaten Lampung. Karena itu saya langsung meminta Kapolda dari hasil pengungkapan tersebut dan minta supaya kasus itu diungkap secara transparan. Ini juga untuk memberikan efek jerah siapapun yang terlibat termasuk pegawai kami. Selama proses pemeriksaan, 137 narapidana yang merupakan sindikat love scamming dititipkan di Rutan Raja Basa, Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ada saja modus penyeludupan emas ke luar negeri. Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan penyeludupan emas 700 juta rupiah dimasukkan ke dalam popok bayi. Petugas Bea Cukai membongkar modus baru penyeludupan emas dalam popok bayi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Serbuk emas 267,5 gram sengaja ditempelkan pada gel popok. Dalam kasus ini, Muhammad Tarek, warga negara India, ditangkap. Sebagai kurir, pelaku diperintah dari seorang warga negara India dari Dubai. Pelaku dijanjikan upah 5 juta rupiah. Aksi emak-emak memang kadang tak masuk akal. Seorang warga merekam seorang emak nekat mengangkut motor listrik di atas boncengan sepeda motor. Pengguna jalan dikejutkan aksi seorang emak mengangkut motor listrik. Dibonceng seorang pria dengan sepeda motor, sang emak mengaku motor listrik menuju Jalan Veteran Utara, Makassar. Meski membawa muatan besar dan beresiko kecelakaan, keduanya melaju santai di keramaian lalu lintas. Pemirsa, Jakarta terus berbenah, kali ini melalui penertiban parkir ilegal di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Dari praktik kecurangan, pengelola parkir meraup ratusan juta rupiah per hari. Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta bersama sejumlah instansi terkait menyegel lahan parkir ilegal di Blok M Square, Jakarta Selatan. Kawasan Blok M menjadi salah satu pusat integrasi transportasi dan juga kawasan strategis yang sedang dikembangkan pemerintah Provinsi Jakarta. Namun di tengah pengembangan masih ditemukan praktik pengelolaan parkir ilegal yang berlangsung selama bertahun-tahun. Diduga selama 15 tahun pengelola memanipulasi laporan pajak hingga menyebabkan kerugian daerah sebesar 50 miliar rupiah. Sama-sama kita ketahui bahwa Blok M Square ini per hari operator parkir bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Setelah penyegelan, pengelolaan parkir akan diambil alih oleh unit pengelola perparkiran Pemprov DKI